Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan review ada dua handphone kerusakan LCD. Dan kita bisa lihat ya, yang pertama di sini yaitu pada Realme 2, itu kerusakannya pada LCD juga ya. Tadi saat saya hidupkan pertama kali menekan tombol powernya, itu muncul gambar di LCD sekedap saja ya teman-teman, sekejap saja lalu hilang kembali pada layar LCD-nya. Nah di sini kata yang punya ini baru saja diganti sekitar 1 minggu pada LCD-nya. Berarti LCD-nya ini baru ya. Nah ini LCD baru dan yang punya tidak mengalami hal-hal yang membuat LCD-nya rusak, misalkan ya seperti terjatuh ataupun terkena air. Dalam artian ini kerusakannya dengan sendirinya ya LCD-nya. Nah ini yang saya review ini adalah menanyakan ya teman-teman kepada kawan-kawan teknisi semua, mungkin apakah kalian juga sering menemukan kasus seperti ini setelah LCD diganti itu dalam beberapa hari mati kembali. Nah yang seperti ini biasanya kerusakannya apa ya? Apakah memang kualitas dari LCD ataupun kesalahan pemasangan? Kalau disalahkan yang masang, saya rasa tidak mungkin ya teman-teman, karena kan bisa dipakai selama 1 minggu lebih ya sama yang punya. Oke, di sini saya akan coba untuk replace dulu. Siapa tahu saja kan hanya bermasalah pada konsumsi arus baterai ataupun soketnya yang kurang tepat dalam pemasangan, atau bisa juga longgar ya teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang sering kami temukan dalam dunia perbaikan handphone ya, khususnya pada penggantian LCD. Nah jadi ini memang bertujuan agak sedikit komplain ya, komplain kepada toko spare part. Mohon maaf sekali ya kawan-kawan. Jadi kalau sudah seperti ini, yang merugi itu tentunya bisa pelanggan, bisa si tukang servis juga. Karena kan yang kita tahu untuk LCD itu garansinya dikasih misalkan selama 2 minggu ataupun 1 minggu. Paling lama ya 1 bulan teman-teman untuk garansi. Dan persyaratan garansi itu biasanya hanya dibatasi waktu pengetesan saja, tidak saat kita lakukan pemasangan. Maksudnya seperti ini ya teman-teman, dipasangkan tetapi tidak boleh dilem dan tidak boleh juga dibuka pada segelnya. Pertanyaannya bagaimana cara memasangnya ya kalau memang persyaratannya seperti itu. Dan apabila sudah terpasang seperti ini ya teman-teman, ini kalau berhasil dipasang dikasihkan kepada yang punya handphone, dalam waktu seminggu rusak lagi tanpa sebab apapun. Itu terus terang saja ya kawan-kawan, sebagai teknisi saya kadang-kadang tidak enak sama yang punya, yang mana kita tahu untuk harga LCD tidak murah ya teman-teman dalam perbaikan handphone, apalagi saat-saat sekarang ini. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mereplace ya. Sebenarnya kerusakan seperti ini sangat saya sayangkan sekali ya teman-teman, untuk kualitas LCD tentunya. Nah di sini saya akan mencoba untuk memakai LCD yang baru
apabila handphonenya ini mau menyala dengan normal, berarti real ya, kerusakan LCD itu kerusakannya pada LCD-nya ya, real pada LCD-nya apabila ini bisa menyala dengan normal. Oke, sini saya coba hidupkan. Nah ini ya teman-teman, LCD-nya mau menyala dengan normal. Nah ini harus saya konfirmasi kembali kepada yang punya, karena kan yang pertama orangnya baru saja mengganti LCD-nya. Dan saat saya tanyakan juga tidak ada penyebab atau terjatuh, baik terkena air, itu tidak ada ya. Nah penyebabnya itu mati dengan sendirinya pada LCD-nya. Oke ya kawan-kawan, seperti inilah kesedihan yang sering dialami baik pelanggan dari saya maupun saya sendiri ya teman-teman, dalam setiap perbaikan handphone, dalam itu ya teman-teman, melakukan penggantian LCD. Kenapa ini saya keluhkan? Yang pertama, untuk harga spare part naik, dan untuk kualitasnya ya Allah seperti ini ya, kasihan ya teman-teman. Jadi solusinya itu bagaimana? Ini ada, kalau kita bisa katakan nasib-nasiban ya. Kalau nasib bagus ya untung, kalau nasib lagi apes ya seperti ini teman-teman, baru ganti LCD rusak lagi. Begitulah yang namanya handphone. Oke ya, kita akan lanjut di handphone berikutnya. Oke kawan-kawan, ini kita lanjut ke handphone berikutnya ya. Ini handphone milik saya sendiri. Kemarin beli sekitar berapa hari yang lalu lah ya, kalau tidak salah 1 minggu yang lalu. Dalam keadaan LCD-nya pecah, lalu saya ganti dengan LCD yang baru ini teman-teman. Ini LCD baru ya, LCD baru. Ini tidak pernah dipakai ya, tidak pernah dipakai. Dan ini setelah saya ganti LCD itu normal teman-teman, sekitar 3 hari atau 4 hari yang ditaruh saja di etalase handphone second. Yang anehnya ya kawan-kawan, setelah saya saya mau jual, tahu-tahu di bagian touchscreen-nya itu tidak berfungsi lagi. Padahal mungkin di tutorial sebelumnya saya kemarin pernah tayangkan yang pembelian seharga Rp400.000 dalam keadaan touchscreen-nya pecah pada Vivo Y91. Nah ini handphonenya yang ini ya teman-teman. Nah itu setelah saya lakukan penggantian LCD, dites, dan bahkan sampai sampai ditaruh di etalase. Kadang-kadang orang lihat itu ya, kita nyalakan itu normal ya. Lalu sekitar 4 hari pas ada orang berikutnya yang mau menanyakan, mau membeli ya teman-teman, tahu-taunya di bagian touchscreen-nya itu tidak berfungsi dengan sendirinya. Nah ini yang bikin saya aneh ya, untuk spare part LCD yang sekarang itu bagaimana untuk kualitasnya. Oke, di sini saya akan coba. Nah, ini menggunakan LCD baru lagi, teman-teman. Bisa berfungsi ya pada touchscreen-nya. Jadi kalau disalahkan kesalahan di mesin tidak mungkin ya, teman-teman. Ini permasalahannya pada LCD-nya. Ini yang menyebabkan biasanya kita itu tekor ya, teman-teman, mengalami kerugian disebabkan penggantian spare part LCD seperti ini. Jadi untuk kawan-kawan teknisi itu, kita solusinya bagaimana ya kalau kita temukan kasus atau hal seperti ini, baik menimpa pada kita maupun pada pelanggan kita.
Karena untuk penggantian tentunya ya teman-teman membutuhkan biaya yang apalagi sekarang harga handphone tidak sesuai dengan harga LCD ya, begitulah ya untuk kenyataannya. Di sini saya akan mencoba untuk merefresh ulang atau kita lepaskan kembali LCD-nya. Saya akan coba cek ya, karena ini memang tidak dipakai teman-teman, hanya ditaruh di etalasi, mau dijual lagi maksudnya begitu ya. Tahu-taunya LCD-nya rusak kembali. Nah, ini berarti saya nyatakan memang untuk kualitas LCD yang mohon maaf kurang bagus. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lah ya pada spare part pengganti. Karena ini kalau menyalahkan si tukang servisnya ataupun pelanggan yang make, kalau memang tidak ada penyebab yang mengakibatkan LCD-nya rusak, itu kita tidak bisa menyalahkan ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Zong ya, tidak berhasil atau mengalami kerugian yang cukup lumayan ya bagi saya dan orang lain juga. Nah, jadi untuk tutorialnya untuk kali ini itu sebagai supaya mengingatkan saja kepada kawan-kawan sesama teknisi, apabila kalian temukan hal atau kasus seperti ini, kira-kira saran dari teman-teman bagaimana ya untuk kualitas dari LCD pengganti atau dari toko spare part. Pertama-tama yaitu pada jaminan ataupun garansi. Kalau bisa ya jangan teman-teman, jangan terlalu dibatasi, karena sebagai teknisi tentunya itu sangat berhati-hati baik dalam pemasangan ataupun yang lainnya ya teman-teman. Mungkin kalian pun juga merasakan hal yang sama. Baiklah, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone berikutnya. Ini hanya sekedar menyapa teman-teman sesama teknisi saja dalam edisi servis handphone Zong ala teknisi HP Banua. Dan terima kasih juga untuk dukungannya sampai sejauh ini. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua. Sukses selalu.